dari pertemuan kemarin itu kan, sempat, bahas tentang kode CSS juga kan, tentang cara penulisannya itu ada inline, internal, sama eksternal. Kalau inline di sini kan, bisa dilihat ya, dia tuh pakai atribut style di dalam kode HTML-nya. Nah, ya kayak gini kurang lebih bentukannya. Oke, next. Terus internal ini dia tuh menggunakan elemen style tapi dia di dalam elemen head. Jadi perbedaannya sama yang tadi cukup kelihatan ya. Dia ada elemen style-nya itu di dalam elemen head. Lalu next. Terus ini yang eksternal. Jadi kalau eksternal ini dia pakai elemen link di dalam elemen head untuk menghubungin ke file CSS-nya. Jadi antara file HTML sama file CSS ini beda file tapi disambungin sama elemen link. Sebenarnya itu sesuai kebutuhan aja ya. Pakai yang jenis yang mana itu terserah. Yang penting sesuai sama kebutuhan kita aja. Terus selanjutnya. Selanjutnya di sini ada properti CSS. Sebenarnya properti CSS itu banyak ya. Salah satunya di sini kita bahas tentang warna. Sebenarnya kalau penulisan warna itu banyak jenisnya. Kita bisa pakai hex value, RGBA, RGB, HFL atau HSLA. Itu sebenarnya sama aja, kita bisa pakai semuanya. Maksudnya bisa pilih salah satu dari semua itu, tergantung kita lebih nyaman pakai yang mana gitu. Atau buat kebutuhannya, misalnya mungkin emang butuhnya untuk pakai RGBA, ya udah pakai RGBA. Tapi kalau emang butuh dan nyamannya pakai hex value, ya pakai hex value aja. Terus kalau ini kan banyak ya, nggak mungkin kita hafal satu-satu. Jadi kayak banyak sih kode warna juga di Google yang bisa dipakai di sini. Terus selanjutnya. Kita mau nambahin dikit. Oh iya. Buat properti color ini kan bisa kita lihat di sini ada 5 cara ya untuk properti color. Tambah satu gitu. Satu itu yang kebiasaan yang pertama color, terus kita tulis nih nama warna yang kita mau pakai gitu, misalkan color blue gitu kan. Itu yang kemarin kita udah coba tuh. Kita menuliskan warnanya langsung nama warna yang kita mau gunakan. Nah, di sini kan yang pertama bisa kita lihat nih ada hex value. Nah, hex value ini kan ada kode warna gitu ya. Ini ada kode, ada nomor-nomor dan huruf acak gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga ada artinya nih dari hex value ini. Artinya ini yang pertama ini kode 92 ini diartikan sebagai warna merah nih. Nanti bisa kita lihat ini merah, kodenya 92 gitu. Value dari warna merahnya sebesar 92. Nah, ini kode A8 ini kode untuk warna hijau. Jadi hijau dengan value A8 itu hijau apa gitu. Nah, yang D1 ini diartikan untuk warna birunya nih. Biru sebesar D1. Nah, kalau teman-teman mau coba explore warna ini, kita nggak perlu tahu banget sih apa arti kode ini, warnanya apa itu kita nggak terlalu perlu gitu. Karena kita bisa
pakai ini nih. Jadi teman-teman bisa buka aja nih hex color, hex kode color, dan kita cari aja di Google. Nah ini kita coba aja yang ini. Nah ini ada nih. Jadi kalau teman-teman misalkan mau pakai warna biru, nah teman-teman arahin aja nih biru yang mana, kemana birunya. Nah ini kan ada kodenya nih untuk hex. Nah teman-teman copy aja nih kode hexnya, lalu dimasukin aja nih ke script CSS color ini. Nah begitu juga buat RGB, RGB dan RGBA atau RGB ya. Nah ini untuk RGB juga sama nih, di sini kan juga ada nih. Ini ada RGB, kodenya sekian. Nah nanti teman-teman masukin aja nih ke script CSS ini. Nah ini juga HSL juga ada di sini. Ini ada HSL-nya. HSL itu hue, saturation, dan luminance. Nah, sedangkan kalau yang RGBA dan HSLA ini bedanya itu di A-nya ini artinya itu alpha. Jadi A-nya ini nih di kode yang terakhir ini 0,6 ini mengartikan transparansi dari warna tersebut. Gitu. Misalkan mau warna hijau dengan transparansi 60%. Nah, ini kodenya nih 0,6. Jadi dia mengambil nilai dari 0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,15 dan seterusnya itu jadi digunakan untuk persentase transparansi dari si warna tersebut. Tuh. Jadi kode-kode warna ini nggak perlu kita terlalu kulik terlalu dalam gitu karena udah banyak tools-tools buat kita milih warna juga nih ada di website di internet ada banyak gitu. Oke, itu aja sih. Oh iya, iya benar banget. Makasih Hen. Oh iya benar yang warna itu tadi ada yang ketinggalan tuh kita bisa langsung ngetik nama warnanya red, blue atau white atau black gitu. Ya, makasih Hen. Next ya, text align. Text align ini ini kayak kalau di Word ya kayak gimana kita mau ngatur huruf kita itu apa ya? Huruf kita itu kata tengah lebih menjorok ke kiri, kanan atau berada di tengah-tengah gitu. Kalau ini emang ini standar buat codingnya gini sih. Nanti text align terus titik 2 left lalu titik koma. Iya, fungsinya buat ngatur teksnya itu mau di sebelah mana penempatannya. Terus selanjutnya. Atau ada tambahan lagi? Enggak, ya udah lanjut. Ini aja sih. Mungkin kita coba aja kali ya. Tadi udah kita bahas 2 properti nih. Iya itu Ada bisa. properti color sama text align. Kita coba dulu kali ya. Iya. Ini gue udah siapin HTML kosong sih, masih kosong. Ini udah gue hubungkan ke link sama file CSS-nya di sini. Ini juga gue udah tulis sedikit. Itu tadi penggunaan color yang di slide sebelumnya ini. Kita coba di sini kan ini A1 ini penggunaan color yang udah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya ya. Kita langsung tulis nama warnanya ini blue, kita tulis bisa kan. Nah untuk A2 ini kita coba menggunakan warna dengan kode hex atau hex code. Jadi
warna ini kita mau pakai warna oranye, didapat text spotnya sebagai berikut. Terus di H3 ini kita coba color, kita menggunakan RGB. Lalu yang keempat ini kita kasih RGBA. Nah, kita coba di file. Nah, ini kan udah kita bikin style CSS-nya. Jadi kita bisa tulis aja di sini A1, ini judul pertama. Terus kita kasih teks aja di sini torrent ya. Ini torrent. Terus kita kasih lagi H2 untuk judul kedua. Ini 2. Kita kasih asal aja. Terus H3. Nah, ini kita save. Terus kita coba buka. Bentar ya. Coba buka filenya. Nah, ini jadi bisa nih udah muncul di sini judul pertama tadi kan ini H1 ya. H1 udah kita kasih warna biru, terus H2 warna orange atau salmon gitu. Nah, ini H2, H3 kita kasih warna hijau, terus H4 kita kasih warna coklat gitu ya. Nah, ini karena kita pakai RGBA dengan ada alfanya. Nah, ini jadi coklatnya enggak agak-agak transparan gitu ya. Karena kita pakai RGBA. Ada value transparan. Nah, terus kita coba nih teks ini nih. Teks paragraf ini kan semuanya rata kiri ya. Nah, kita coba tadi penggunaan teks align ini nih. Jadi kita bikin aja kayak gini di CSS-nya ada left text align left. Terus right text align-nya right. Center align justify. Kita udah bikin styling di CSS-nya. Nah, sekarang kita tambahin nih kayak ini. Karena ini kita pakai titik yang berarti selektor kelas, buat kita di tag-nya ini kita tambahin nih kelas, tambahin sama left ya. Terus
paragraf yang kedua kita tambahin kelas right, kita tambahin kelas center, terus kelas paragraf yang ketiga kita tambahin kelas justify. Nah ini udah kita pakai nih filing yang udah kita buat di CSS, kita save aja, terus kita lihat lagi nih. Nah ini jadi bedanya nih. Jadi di paragraf pertama karena kita pakai text align left, jadi dia rata kiri nih. Jadi mepet ke kiri nih teksnya nih, paragraf di judul pertama ini nih. Nah terus di judul yang kedua karena kita pakai kelas yang right atau text align yang right, jadi di paragraf yang kedua ini teksnya itu mepet ke bagian kanan. Mungkin nah ini lebih terlihat mungkin ini semua mepet ke bagian kiri, paragraf kedua mepet ke bagian kanan atau rata kanan. Nah ini paragraf yang ketiga ini tengah-tengah atau center, dan paragraf yang keempat ini rata di kanan kirinya. Itu gitu penggunaan color, CSS property color dan CSS property text align. Mungkin lanjut dulu untuk presentasi. Oke, lanjut ya. Tapi yang tadi tuh bisa tuh sambil dipraktekin juga. Jadi nanti sambil latihan. Oke, lanjut mungkin ya. Selanjutnya itu property background. Background itu cukup banyak ya, ada background color, background image, background repeat, background position, attachment size, dan banyak lagi gitu. Dan fungsinya juga macam-macam sih, punya fungsi masing-masing. Terus boleh diklik ke yang itu linknya. Ya, nanti sebenarnya banyak banget ya tentang property background itu. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di sini nih. Background color fungsinya untuk nambahin warna di backgroundnya. Terus ada contohnya juga, contoh scroll lagi ke bawah itu ada contoh ketika dia dimasukkan ke codingan tuh codingnya gimana, terus nanti hasilnya. Yang tadi background color itu ke atas lagi dikit. Ya, sini kan background color, terus kasih warna yang tadi udah kita bahas dikit ya, warna itu, terus hasilnya jadi gini. Jadi di backgroundnya ada warna macem-macem gitu. Ini sesuai nanti. Sebenarnya ini tinggal referensi kita aja sih, tergantung preferensi masing-masing buat nambahin mau warna yang seperti apa. Oke, boleh ke bawah lagi. Terus ini background image. Sebenarnya fungsinya ya buat ngasih gambar di backgroundnya. Ya, ini contoh codingannya. Terus dan contoh hasilnya cukup lengkap sih kalau di website ini. Jadi bisa dibaca-baca lagi gitu. Bawah lagi background repeat. Banyak. Cukup lengkap deskripsinya di sini. Ya, jadi kan kita nggak mungkin hafalin satu persatu kan, kayak tadi juga tentang color, tentang warna juga kan kita nggak mungkin hafalin satu persatu. Jadi referensinya dari sini cukup lengkap gitu, bentuk
codingannya seperti apa, nanti hasilnya bagaimana. Lalu background position, ya posisi backgroundnya itu nanti dia ke kiri, kanan, atau tengah. Udah mungkin backgroundnya balik lagi cukup lengkap tadi ya buat referensi baca-bacaannya. Lalu selanjutnya, atau ini nanti mau dicoba praktekin, nanti mungkin ya sekalian di akhir. Terus ini ada border. Jenis-jenisnya mungkin Kak Henry bisa nambahin Kak untuk border atau enggak? Nah, jadi border itu merupakan apa ya? Kita kasih garis tepi gitu terhadap sebuah elemen. Jadi misalkan kita punya teks paragraf nih. Nah, paragrafnya itu kita mau kasih kotak nih di sekitar teks paragraf tersebut. Nah, jadi kita pakai nih properti yang namanya border. Nah, di properti border ini kita bisa lihat di nilai propertinya itu ada beberapa kata atau ada beberapa teks. Nah, di sini yang pertama ada 10 px nih atau 10 pixel. Kita lihat nih semuanya rata 10 pixel. Nah, ini sebenarnya bisa berapapun yang teman-teman mau, misalkan 1 pixel bisa, 5 pixel bisa. Nah, ini menandakan tebalnya sebuah garis gitu atau border dari yang kita buat. Misalkan kita mau bordernya yang tipis aja, kita kasih aja 1 pixel, atau mau yang tebal kita bisa kasih 10 pixel atau 20 pixel kayak gitu. Nah, kita lanjut nih yang kedua, ini jenis-jenis yang kedua ini jenis-jenis style dari border tersebut gitu. Ini ada macam-macam juga nih, ada beda-beda. Jadi yang pertama ini ada solid. Nah, solid itu bisa kita lihat garisnya itu ya garis sempurna gitu, lurus satu garis, itu namanya solid. Nah, dot ini artinya garisnya ini titik-titik nih, jadi titik-titik sehingga membentuk sebuah border. Nah, terus yang ketiga dash, jadi bordernya itu kalau yang kedua ini tadi titik-titik, dash ini strip-strip gitu, jadi garis putus-putus. Nah, itu kita pakai style border yang dash. Double untuk dua garis gitu untuk bordernya, jadi double ada 2 garis. Dan selanjutnya nanti kita coba aja deh hasilnya kayak gimana untuk border ini. Kita lihat di coba aja, mungkin kita coba sekarang aja. Iya boleh. Paling enak dipraktekin langsung sih emang, supaya langsung paham, kebayang gitu jadinya. Kita coba di misalkan kita kita bikin kelas baru deh, kotak kita kasih properti border. Nah, yang pertama ukuran dari border tersebut, tebal dari border tersebut. Kita coba 10 pixel dulu deh. Kita coba 10 pixel. Terus kita pakai yang solid dulu, solid. Kita kasih warna black aja deh. Dan kita save. Nah, di HTML-nya. Nah, karena kita pakai kelas ya, kalau yang kemarin juga gue lupa jelasin nih. Kalau kita pakai selektor kelas ini, nah di atribut kelas ini kita bisa tambahkan lebih dari 1 nih. Misalkan ini udah left buat ini ya, teksnya ini rata kiri. Kita bisa tambahin lagi nih, kita kasih spasi aja.
Kita tambahin kelas yang udah kita buat selanjutnya nih, kotak. Tambahin aja di sini, kotak. Kotak. Nah, ini jadi bisa nih, ada 2 kelas di sebuah tag HTML. Kita save, kita lihat di sini. Nah, jadi ada apa ya, kotak di sekitar paragrafnya. Nah, ini kan kita sudah coba yang solid ya. Nah, sekarang kita coba nih, kotaknya kita copy deh. Solidnya kita ganti yang dot. Kita save, kita lihat nih bedanya. Nah, jadi untuk dot ini bordernya ini jadi titik-titik kayak gini, titik-titik yang membentuk sebuah border atau kotak. Terus selanjutnya kita pakai dash ya, yang ketiga. Ya dash, kita coba dash. Kita refresh lagi. Nah, ini kalau dash jadi garis putus-putus gitu. Nah, terus kita coba lagi yang selanjutnya, double. Double. Kita save, kita refresh. Nah, untuk double ini jadi ada 2 garis gitu. Garisnya double untuk bordernya. Terus selanjutnya groove. Nah, ini groove satu solid. Nah, groove kurang lebih sama sih kayak solid kayak gitu. Apa? Yes, garis-garis secara jelas. Terus selain groove kita pakai ridge. Dan sebenarnya semua ini bergantung ke browser dan yang teman-teman pakai gitu. Jadi kalau fakta di project realnya, yang biasa dipakai ya cuma solid atau dash atau double aja sih, atau dot. Itu yang ini sih agak jarang gitu untuk kita pakai di project-project ya gitu sih. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini units atau satuan yang bisa kita pakai di CSS. Tadi kan bisa kita lihat ya di border itu, di property border ini ada 10 pixel nih. Nah, pixel ini merupakan sebuah satuan gitu. Nah, ini yang pertama satuan yang absolut atau pasti gitu, satuan pasti. Nah, ini ada sentimeter ya, sentimeter seperti yang kita tahu itu ada satuan sentimeter, ada satuan milimeter, ada satuan inci, terus ada satuan pixel. Jadi pixel bergantung pixel yang kita tentukan. Terus ada poin atau pt ini, poin ini nilainya dari 1/72.
inch, terus PC atau pikas. Nah ini satu PC ini senilai dengan 12 poin. Nah ini dari unit absolute ini yang biasa dipakai ini sebenarnya pixel sih, atau sentimeter atau poin. 3 ini aja nih. Sentimeter juga nggak terlalu sering sih. Biasanya kita pakai pixel atau poin. Cuma yang paling seringnya yaitu pixel. Karena yang pixel satuannya bisa kita biasa kita temuin gitu, pixels di monitor atau di layar-layar elektronik. Terus selanjutnya ada relative units atau satuan yang mengikut satuan yang relatif gitu. Jadi satuan ini bisa mengikuti sesuai dengan unitnya nih. Misalnya unit atau satuan EM. Nah, jadi satuan EM ini dia relatif terhadap font size dari elemen tersebut. Misalkan kita lihat di paragraf ini, misalkan aslinya nih 12 pixel gitu. Nah, 2 EM ini berarti misalkan kita buat jadi 2 EM. 2 EM ini berarti 2 kalinya 12 pixel. Jadi nanti yang tampil itu 24 pixel. Gitu. Terus yang kedua ada EX nih. Nah, ini relatif terhadap tinggi dari teks yang kita defaultnya ini. Misalkan ini tingginya 10 pixel, jadi kalau misalkan kita buat 2 EX, jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini untuk unit atau satuan EX ini sangat jarang digunakan. Terus ada CH, dia bisa relatif terhadap lebar dari sebuah nol gitu, jadi bisa relatif tergantung terhadap lebarnya. Terus rem yang agak sering kita gunain. Jadi satuan rem itu bisa relatif terhadap font size dari akarnya si elemen. Misalkan kita udah deklarasi nih di CSS-nya misalkan pakai selektor universal. Kita bikin teksnya itu sebesar 12 pixel gitu. Nah, kalau kita kasih misalkan 2 rem, ya berarti 2 kali lipatnya dari 12 pixel. Misalkan root-nya yang sebesar 14 pixel, misalkan kita kasih 2 rem, ya 2 kali lipatnya 14 pixel. Jadi rem ini mengikuti dari root elemennya. Terus ada VW ini relatif terhadap persentase dari lebarnya viewport. Viewport itu ini nih, jadi dari di bawahnya menu bar browser kita, nah ini yang menampilkan website kita lah, viewport ini. Terus ada VH. Nah, VW dan VH ini bergantung pada viewport kita. Bedanya kalau VW ini relatif terhadap lebarnya, kalau VH ini relatif terhadap tinggi dari viewport. Terus ada vmin relatif terhadap viewport juga yang kecil, yang dimensinya kecil. Kalau vmax ini relatif terhadap viewport yang dengan dimensi yang terbesarnya. Nah, untuk satuan persentase juga bisa kita pakai, jadi bisa relatif terhadap parent dari elemen tersebut. Nah, untuk relatif unit ini yang cukup sering kita pakai, ya biasanya cuma rem aja sih, atau rem, VW, VH, dan persen. Selebihnya ya bisa juga dipakai, cuma jarang gitu.
apalagi EX ini paling jarang. Jadi kayak gitu untuk unit atau satuan-satuan yang ada di CSS. Terus selanjutnya ini box model. Box model atau apa ya? Kita bisa melihat sebuah elemen di HTML itu kita bisa gambarkan sebagai box model. Misalkan kita lihat ini deh. Nah ini misalkan teks ini nih, paragraf ini teks. Misalkan kita lihat ini sebagai P ya, teks ada memiliki teks P atau paragraf. Nah ini sebenarnya memiliki ada kotaknya nih yang tak terlihat gitu, ada kotak yang nggak kelihatan karena kita nggak bikin bordernya gitu. Nah jadi box model ini, nah teks paragrafnya itu masuk di dalam konten. Nah di sisi dari kontennya itu terdapat padding namanya. Jadi padding itu di antara border nih. Kalau misalnya kita bikin border nih, ini ada border, ini kontennya nih, teks ini kontennya. Nah, kalau kita mau kasih jarak nih dari border terhadap konten teks di dalamnya, kita bisa kasih padding. Padding untuk tag P ini nih. Misalkan kita coba ya, untuk kita coba, nih kita kasih di kotak aja deh. Ini udah ada border, kita kasih padding. Jadinya 10 pixel deh. Nah, jadi si kotaknya ini ada jaraknya nih dengan konten teks di dalamnya. Nah, itu jadi bisa kita lihat di sini ada konten, ada padding, ada border, ada margin. Nah, ini bisa kita bahas di selanjutnya nih. Nah, jadi dari sebuah box model itu, properti yang bisa kita lihat tadi ada yang tadi bisa kita lihat kan ada border, ada padding, ada margin ya. Nah, ada 3 ini plus ditambah dengan lebar dan tingginya border yang ingin kita buat nih. Misalkan teksnya kita mau bikin lebarnya cuma 100 pixel, tingginya bisa 200 pixel gitu. Nah, kita bisa atur di width dan height-nya. Nah, ini jadi properti-properti yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah box model. Nah, ini kita bisa lihat, kita tentuin width-nya 300 atau lebarnya 300, tingginya 50 pixel, padding-nya 15 pixel, bordernya dengan tebal 5 pixel, solid, berwarna merah, terus marginnya 20 pixel. Nah, kita coba lagi nih, tadi kita membahas margin di sini. Ini kan udah kita kasih padding nih, jarak antara border dengan teksnya. Sekarang kita kasih margin. Coba. Margin. Ini kita coba marginnya kita kasih 50 pixel. 50 pixel kita save. Nah, jadi margin itu memberikan jarak antara border yang udah kita buat ini, bordernya, garisnya ini, dengan elemen di luarnya. Jadi dengan H1 di atasnya ini, judul di atas ini, dia ada jarak nih antara border dengan judul yang di atas. Itu pun dengan yang di bawah ada jarak antara border dengan judul yang di bawah. Itu pun yang di kiri kanan nih. Jadi dia nggak mepet ke sudut pojok di kiri ini dan di kanan. Jadi padding itu untuk jarak di dalam border, sedangkan margin untuk jarak di luar bordernya. Untuk width dan height, ya kita coba aja. Width-nya kita kasih 100 pixel deh.
Height-nya 200, 150 pixel deh. Kita save aja. Nah ini karena teksnya lebih lebih panjang dari kotak yang udah kita bikin, jadi teksnya bisa keluar-keluar nih. Kita kasih lebarnya lebih lagi deh. 1000 deh lebarnya. Pixel. Nah, jadi dengan lebar 1000 pixel, tingginya 150 pixel, lalu paddingnya kita buat 20 pixel nih, jadi ada jarak, dan ada marginnya, tadi kita buat berapa marginnya? Marginnya 50 pixel. Jadi untuk box model ini, kita buat sebuah elemen kita ibaratkan jadi sebuah kotak gitu. Terus kalau misalkan kita nggak perlu nih ada bordernya, ya sebenarnya bordernya kita bisa hapus nih. Border di sini bisa kita hapus. Oke, kita refresh. Nah, sebenarnya ini nggak ada bordernya. Nah, tapi tetap ada nih margin dan paddingnya. Jadi tetap ada, kita bisa ibaratkan ini tetap ada kotaknya walaupun tak terlihat gitu. Dengan paddingnya tadi 20, marginnya 50, jadi bisa kelihatan, bisa kita ibaratkan sebagai sebuah kotak. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat, kalau misalkan pakai browser nih, ini ada inspect atau inspect element di browser teman-teman. Nah ini kita klik nih yang ini nih. Nah ini atau kita cari deh HTML nih. Paragraf pertama ini kelasnya les dan kotak ini, kita lihat nih nah ini ketahuan kan tuh lebar dari kontennya, width dan height-nya itu tadi 1000 kali 150. Nah paddingnya kita bikin 10 pixel nih, bisa kelihatan 10 pixel. Nah terus bordernya karena kita hilangin tadi bordernya, tebal dari border, jadi dia 0 nih atau kosong karena kita nggak buat border. Terus ada margin nih, kita buat marginnya 50, ya jadi ada margin di sekitarnya. Jadi tetap ada kotaknya nih kalau misalkan teman-teman lihat tuh, walaupun kita nggak buat kotak atau bordernya gitu. Jadi kalau misalkan di sebuah website gitu nih, website GoTutor.id. Nah, jadi misalkan ini HTML, ini juga ada bordernya nih, ada kotak di sini. Dia mengatur jarak antar ini HTML dan CSS ini nih. Nah, dia ada jaraknya sebenarnya, diatur menggunakan margin. Nah, misalkan kotak ini ada jarak nih sama atasnya, atau sama ini nih, ada teks atau link di sini. Nah, ini juga diatur pakai margin. Jadi kayak gitu. Untuk box model di sebuah website. Jadi sebuah website sih secara idealnya bisa kita gambarkan sebuah kotak-kotak yang tersusun gitu. Nah, mungkin kalau buat materinya itu kita coba deh, kita latihan nih buat penerapan CSS. Ini kan udah ada latihan di pertemuan sebelumnya. Kalau teman-teman sudah punya, itu bisa dibuka. Nah, ini yang kita buat di pertemuan di minggu lalu. Ini kan kita udah buat. Nah, terus kita mau, ini kan kita cuma pakai HTML aja ya. Sekarang kita coba buat website ini pakai CSS-nya juga nih. Nah, ini foldernya.
Nah, kita buka dulu. Nah, ini kan belum ada CSS-nya. Belum ada CSS. Ini CSS-nya masih inline. Kita masih inline semua. Nah, sekarang kita coba rubah nih. Kita ubah. Nah, website yang kita buat ini di minggu lalu ini jadi punya file CSS sendiri gitu, nggak pakai inline CSS. Jadi biar lebih rapi, script HTML juga jadi nggak ngebingungin nih, ada style di sini, terus ada style lagi, jadi kan makin banyak gitu, makin susah lah untuk dibacanya. Kita buat aja di sini style.css. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau udah ada kayak gini, kita kalau mau rapihin, kita lihat aja nih. Di sini kan ada body, text body, kita kasih margin 0. Jadi kita di sini aja panggil selector body, dan terus kita kasih margin 0 pixel. Kita save. Nah, di sini bisa kita hapus nih. Kita jangan lupa kita hubungkan dulu nih pakai tag link. Kita panggil style.css. Ini di index, di kontak juga. Jangan lupa tambahin juga di sini loh. Kita panggil juga di sini style.css. Billboard juga jangan lupa. Nah, ini oke, sekarang kita rapihin di file index dulu deh, di halaman index. Nah, terus tadi tag body udah kita rapihin ya, kita hilangin stylenya. Nah, terus kita rapihin sekarang style yang ada di tag nav nih. Kita bikin di sini, kita panggil lagi selector nav. Nah, kita lihat nih di sini kita kasih color-nya like salmon, background color. Ya, background color kita kasih like salmon. Ya, atau teman-teman mau coba penggunaan kode warna lainnya juga boleh. Kita coba ikutin yang inline CSS-nya aja dulu. Terus di sini ada height dan padding-nya 25 pixel. Height 25 pixel. Padding-nya 25 pixel. Terus, nah ini karena udah kita buat styling di eksternal CSS, nah ini bisa kita hapus. Nah, terus itu pun dengan style lainnya nih, misalkan ini div, atau kita mau kasih kelas nih, misalnya kelas konten. Nah, kita buat lagi di sini konten. Padding, kita kasih padding luasnya 20. Padding. Nah, kalau teman-teman tadi kan udah kita tahu properti padding. Kalau misalkan kita kasih misalnya di sini padding 20 pixel, nah
Kalau padding ini dia ngasih padding terhadap 4 sisi gitu, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau teman-teman mau satu aja, nah bisa pakai ini nih, padding strip apa nih yang mau teman-teman. Nah, di sini ada padding left, ada padding top, ada padding bottom, ada padding right. Nah, kita mau kasih yang sebelah kiri, jadi kita panggil padding left, kita kasih 20 pixel. Terus di sini kita kasih kelas lagi deh. Kelas gambar. Nah, ini kita kasih gambar, kita kasih paddingnya 10 deh, 10 pixel. Terus di footernya ini kita kasih lagi style di sini. Kita panggil selector footer. Line, center, background color light blue. Text, line, center, background color light blue. Save. Kita hapus aja. Kita save. Refresh. Nah, halaman indeks kita udah bisa nih tetap tampil sama kayak yang kita buat secara inline CSS, tapi sekarang udah kita ubah nih jadi menggunakan external CSS. Jadi di file HTML index kita ini jadi lebih ringkas gitu kan, nggak ada style di sini, nanti di sini ada style lagi gitu kan. Jadi kebanyakan style kalau misalkan kita pakai inline CSS. Tapi kalau misalkan kita mau cuma nambahin beberapa ya mungkin boleh gitu pakai inline CSS, karena misalkan projectnya atau webnya semakin besar gitu kan, jadi script HTML juga makin banyak. Kalau misalkan kita tetap pakai inline CSS juga makin lebih banyak lagi gitu. Jadi biar rapi dan biar script HTML ini nggak terlalu banyak, jadi kita pakai external CSS. Nah, terus kalau file index ini udah rapi, kita coba juga nih di file kontak HTML-nya. Nah, tadi kita panggil di sini, kita hubungkan dengan CSS yang udah kita buat. Nah, terus body tadi udah kita kasih CSS di sini. Nah, jadi style ini bisa kita hapus yang di body ini. Terus nav juga tadi udah kita kasih. Terus tadi di sini kita kasih kelas konten. Nah, ini ada H1 di sini. Ada judul. Kita bikin aja nih text align center kan. Kita bikin aja di sini kelas center. Kita tambahin text align center. Nah, satu ini kita kasih kelas center. Footer juga tadi udah kita kasih styling. Jadi kita hapus aja. Nah, udah
lebih rapi, lebih ringkas file kontak.html kita. Terus di file about juga nih, file about ini kita panggil juga nih, CSS-nya kita hubungkan, terus body juga bisa kita hapus nih stylingnya, terus nav juga bisa kita hapus stylingnya. Nah, di bawah ini bisa kita kasih kelas konten yang kita bikin, terus H1 atau heading judul ini bisa kasih kelas center. Terus footernya juga bisa kita hapus stylingnya karena udah dibuat. Kita save. Kita save. Nah, jadi file HTML kita jadi lebih rapi nih karena nggak ada styling di file HTML kita. Jadi stylingnya kita buat di file yang berbeda, di file style.css. Jadi gini, kalau kita save, kita lihat di hasilnya, kita refresh. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan tuh, karena ya penulisannya cuma kita bedakan cara penulisannya aja. Properti CSS-nya tetap sama, nilai CSS-nya tetap sama. Jadi ngetik kita bisa berjalan tetap lancar dengan penulisan kode atau script HTML dan CSS-nya yang lebih rapi. Jadi kayak gitu. Itu sih teman-teman. Gimana? Ada yang ngikutin nggak nih? Untuk kita rapihin nih. Merapikan file HTML kita dengan styling di menggunakan eksternal CSS. Gimana? Ada yang ngikutin? Atau ada yang ngikutin tapi masih terkendala error atau nggak muncul stylingnya atau gimana gitu? Ada nggak nih? Halo, gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau nanya. Mungkin ada pertanyaan mengenai mengenai materi atau mengenai apapun lah. Seputar website boleh ditanyain aja. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Untuk materi hari ini sih sebenarnya udah udah semua. Jadi teman-teman ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Iya nih, ada yang bertanya nih kayaknya. Iya, Udah bisa semua kayaknya. mantap dah. Keren, keren, keren. Ya udah mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi ditutup aja kali ya.
Itu boleh kali kayak ditutup. Oke. Makasih banyak teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk memperhatikan dan untuk hadir di sesi weekly class kali ini. Saya sama rekan saya mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan live dulu ya, kita foto dulu ya. Oh iya, itu penting guys, foto.